Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Desi Sandra, calon guru penggerak SMK Negeri 2 Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Andi Riu. Beliau adalah guru desain komunikasi visual SMK Negeri 2 Banawa. Bagaimana kabarnya Ibu Riu hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu hari ini berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan apa yang akan Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu yang pertama, memahami penerapan proses produksi desain, mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang kedua, menerapkan pengelolaan proses produksi desain, mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Baik, nah berarti Ibu ada dua tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai kali ini. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin melakukan observasi? Ya. Untuk pengembangan ada dua, yaitu melalui keterampilan dan pengetahuan. Untuk keterampilan, yaitu mereka harus bisa melakukan desain print. Dan untuk pengetahuan, mereka bisa memahami pengertian dari proses produksi desain dan alur dari proses produksi desain. Berarti Ibu area pengembangannya tetap ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Saya ingin mendengar nih dari Ibu bagaimana dengan pembelajaran di kelas, strategi apa yang Ibu pakai, model pembelajarannya bagaimana, dan metode pembelajaran yang dipakai. Untuk strategi pembelajaran di kelas yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasar kesiapan pembelajaran kepada siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana nanti pada saat di kelas saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan keaktifan, keterampilan, dan pengetahuan dari siswa itu sendiri. Ya, dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning. Untuk metodenya yaitu diskusi, kelompok, dan kemudian tugas. Kira-kira kapan nih Ibu jadwalnya Ibu di kelas? Jadi saya bisa melakukan supervisi kelas. Oh iya, untuk jadwal pelajaran saya hari Selasa jam ke-56 11.30. Baik, berarti saya akan melakukan supervisi di kelas pada hari Selasa jam ke-56 dan saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah itu Bu, ada proses pasca observasi yang akan kita lakukan bersama Bapak pengajar praktik. Oke, terima kasih Bu sudah menemani saya pada kegiatan pra-observasi ini. Sampai jumpa di hari Selasa ya Bu. Oke, makasih. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ya Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu lanjut pelajarannya, Ibu akan mengabsen siapa-siapa saja teman kalian yang tidak hadir. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sekretarisnya? Iya, kenapa? Sakit. Oh ya, kalau begitu kita mendoakan ya supaya teman kalian Sawitri bisa secepatnya sembuh dan kembali bergabung bersama kita. Proses produksi desain. Ya, sebelum Ibu lanjut ke materi proses produksi desain, Ibu ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Kira-kira kalau kalian melihat sebuah hasil produksi, apa yang terlintas di benak kalian? Iya, Ibu ulangi ya. Ibu berikan pertanyaannya. Bila kalian melihat sebuah produk, apa yang terlintas di benak kalian? Ayo, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian ketika kalian
kalian melihat sebuah produk. Misalnya kalian melihat produk dari sebuah kemasan mineral. Apa yang terlintas di benak kalian? Ya, silakan Ahmad Zaidan. Bagaimana cara desainnya, Bu? Oh, jadi yang terlintas di benaknya Ahmad Zaidan ketika melihat sebuah produk. Ibu masih ke sana. Kita lanjutkan ke materi kita yang baru di minggu ini. Ibu ingin mengulang kembali materi kita di minggu kemarin. Siapa yang ingat materi kemarin tentang apa? Ya, tentang apa? Ya, atau hasil desain. Ya, hasil desain ya. Ya, anak-anak, di depan kalian bisa lihat di depan sudah ada gambar emoji. Ya, jadi ibu ingin meminta kalian untuk menceritakan atau memilih suasana hati kalian. Gambar di depan emoji ini sesuai dengan suasana hati kalian. Oke, ibu minta partisipasinya dari 3 orang ya untuk memilih gambar emoji, kemudian menceritakan pilihan emojinya sesuai dengan suasana hatinya pada siang hari ini. Saya, Bu. Silakan. Saya memilih emoji senang karena hari ini hati saya sedang senang. Saya, Bu. Ya, silakan Revan. Saya memilih emoji sedih karena saya sedih terlambat ke sekolah. Iya, terima kasih Revan. Ya, silakan Ahmad Zaidan. Saya memilih emoji semangat karena saya hari ini sangat semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Iya, terima kasih Ahmad Zaidan. Ya, kita berikan tepuk tangan karena ketiga teman kalian sudah memberikan gambaran situasi hatinya pada hari ini. Saya, Ibu. Saya memilih emoji senang karena hari ini hati saya sedang senang karena habis ditraktir teman saya. Untuk hari ini kita masuk di elemen yaitu proses produksi desain. Untuk elemen proses produksi desain untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya. Yang pertama, memahami penerapan proses produksi desain dimulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang kedua, menerapkan proses produksi desain dimulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Untuk metode pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kemudian Ibu berikan kalian tugas untuk didiskusikan secara bersama-sama. Ya, Ibu persilakan kalian untuk membagi menjadi beberapa kelompok ya. Silakan untuk mencari pasangan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas untuk membuat desain brief ya. Untuk itu kalian harus tahu bagaimana proses produksi desain dari membuat sebuah desain brief ya, dimulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi masing-masing kelompok silahkan membuat desain briefnya dan kemudian nanti akan dipaparkan di depan ya. Ini sudah di air gitu ya. Ini lagi Piringnya dulu Mita. langsung anunya dulu, langsung simpan.
untuk itu Ibu persilahkan bagi kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada siang hari ini. Ya, apakah ada kelompok yang siap untuk maju ke depan? Ya Bu, kelompok kami. Ya, silakan. Ya, anak-anak, baiklah kita akan lihat bersama penampilan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Untuk itu kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 1 ingin memaparkan tentang desain drive visual. Saya persilakan Rian untuk memaparkan desain tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang proses produksi desain brief. Desain brief adalah panduan tertulis untuk sebuah proyek desain yang dikembangkan desain dan pihak ketiga. Saya akan menjelaskan hasil tentang proses produksi desain brief dari kelompok kami. Arti dari warna coklat yang kami pilih ialah merupakan sebuah kehangatan. Arti dari Cafe Coffee Shop adalah toko pemberani. Oke, sekian dari presentasi yang diberikan oleh Rian. Di sini sebagai berikut saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok lain, saya persilakan untuk memberi pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan tentang elemen apa saja yang terdapat di desain brief. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok kita. Saya persilakan anggota saya untuk menjawab, yaitu Nafia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kita, yaitu seperti garis, warna. Demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil diskusi dari kelompok kalian. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan bersama untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Silakan bergerak untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu ingin beberapa dari kalian untuk bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Ya, silakan. Saya Bu, perasaan saya senang karena telah mengetahui elemen apa saja yang terdapat di desain brief. Saya Bu, perasaan saya hari ini saya merasa senang karena telah belajar tentang desain brief. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama dapat selalu kita ingat. Untuk itu, sebelum kita akhiri, kita beri tepuk tangan untuk semua partisipasinya dari setiap kelompok pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Desi Sandra, calon guru penggerak SMK Negeri 2 Banawa, Angkatan 8, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Andi Riu. Beliau adalah guru yang telah diobservasi dan Bapak pengajar praktik kami, Bapak Ridwan Wanasi. Assalamualaikum Bu Riu, Pak Ridwan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah sehat dan lebih maju ya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Riu terkait jalannya observasi di kelas yang sudah Ibu Riu lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu dengan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, karena belum terlalu terbiasa, saya merasa kaku dan sedikit agak tegang. Tapi alhamdulillah jalan dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan tentang
memahami alur proses produksi, praproduksi, dan pasca produksi. Untuk pengembangan mereka bisa menerapkan tahapan produksi desain, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Baik, berarti area pengembangannya Ibu pengetahuan dan keterampilan. Nah, Ibu, saya mau tahu lebih jauh tentang perkembangannya. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Juga terlaksana dengan baik, hanya ada sedikit beberapa kekurangan, yaitu karena ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Oke, baik Ibu. Apa sih kekurangan pada saat pembelajaran di kelas? Kekurangannya itu ada beberapa siswa yang tidak ikut aktif terlibat dalam diskusi kelompok. Oke, baik Ibu. Beberapa siswa ada yang tidak aktif. Mengapa hal itu bisa terjadi, Ibu? Mungkin karena pendekatan yang saya lakukan belum mengena dengan beberapa siswa. Jadi saya akan mencoba kembali pendekatan yang lebih sesuai dengan kemampuan beberapa siswa. Baik, berarti itu rencana Ibu ke depannya ya, tentang menyesuaikan dengan gaya belajarnya siswa. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik ke depannya. Nah, saya tunggu nih cerita-cerita dari Ibu Riu ke depannya tentang rencana yang akan dilaksanakan. Jadi kapan nih Ibu Riu rencana yang tadi akan dilaksanakan? Mungkin dalam waktu dekat ini belum akan saya lakukan, tapi saya akan usahakan secepat mungkin supaya proses pembelajaran yang saya rencanakan akan segera tercapai. Wah, luar biasa sekali Ibu. Nah, dari pembicaraan kita dari kegiatan praobservasi, observasi, dan kemudian ini pasca observasi, apa nih yang didapatkan dari kegiatan ini? Yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini yaitu dari proses pembelajaran yang berlangsung masih terdapat banyak kekurangan karena banyak siswa yang masih belum aktif dalam modul pembelajaran diskusi. Jadi mungkin kedepannya saya akan melakukan perubahan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa sehingga semua siswa bisa lebih aktif dan berpartisipasi dalam setiap pembelajaran. Baik, wah luar biasa ya Bu. Nah, dari rencana Ibu tadi semoga dapat direalisasikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan bersama umpan balik dari pengajar praktik kami, Bapak Ridwan Wanasi. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu. Ibu Andiri. Ibu Andiri, ya. Saya luar biasa. Ibu telah berpartisipasi ya dengan Ibu Desi dalam tanda kutip. Ibu bukan percobaan. Ya, artinya kita berbagi dan ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Ya. Tadi Ibu sudah melakukan ini namanya pertama ya. Namanya pertama itu pasti ada deg-degan. Ya. Ya, mungkin juga baru kali ini dilihat kemarin yang mengajar ya, sehingga saya selalu akan kalau bisa mungkin setiap satu semester ada namanya asistensi mengajar ya. Jadi kita saling melihat mengajar bukan mencari kesalahan ya, tetapi bagaimana kita saling mensupport, memberikan tadi itu mungkin begini, ya. Kemudian sehubungan dengan tadi masih ada anak-anak yang kurang aktif ya, mungkin apa namanya konsep paikum itu ya konsep paikum atau pakem ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kadang-kadang kita belajar kan yang terakhir itu, yang terakhir tidak ya, yang menyenangkannya itu ya. Sehingga kadang-kadang membosankan kan, sehingga mungkin ada selingan ekspresi ya, ditambah lagi ada lagi satu tambahan mindfulness ya kan, semacam yoga itu ya, semacam yoga itu bisa dilakukan. Kuncinya sebenarnya bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, jangan kita monopoli pembelajaran, jadikan siswa yang lebih aktif ya. Kalau kita aktif kita lebih pintar dari mereka, sehingga biasanya bagusnya kalau ada LKPD kan. Iya. Dari LKPD yang membantu mereka. Tinggal kita diam-diam nanti ada pertanyaan lebih jauh. Tapi pada hakikatnya saya sangat mengapresiasi ya
yang Ibu sudah kerjakan. Mudah-mudahan ini kan berkelanjutan. Ya. Ini kan Ibu Desi ini sebagai pionir. Ya, iya. Ditambah lagi ke bos itu, kepala sekolah ada 2 lagi kan? Nah, itu orang-orang terdepan, ya sudah kepala sekolah terdepan lagi. Ya. Nah, itu nanti insya Allah membiasakan kepada teman-teman di sini, dan kalau ada peluang silakan masuk, mungkin ke sebelah ini kalau tidak salah. Iya, beliau sudah mendaftar. Oh, sudah mendaftar ya, lanjut terus ya. Kalau ada kendala nanti kita bisa diskusi. Itu barangkali dari saya. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih banyak. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari percakapan, pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ridwan Wanasi dan juga Ibu Adi Riu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.